Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Barang-barang ada yang ketinggalan gak? Gerak tangan kami begitu cepat, menggapai benda yang berserakan di segala penjuru ruangan, menimbulkan riuh suara yang tak henti terdengar. Niat untuk pulang sudah kusiapkan sejak awal. Setelah kejadian, malam itu yang menyisakan luka dan tanya, Mas Henry pun akhirnya ikut terlibat, menyeret dirinya dalam pusaran misteri yang selama ini hanya berbisik di balik dinding sebuah kamar yang tak lagi berpenghuni. Aku termenung, jemariku bergerak otomatis memasukkan barang ke dalam tas. Panggilan Mbak Tuti tak kuhiraukan. Dunia di sekelilingku terasa jauh, seolah telingaku disumpal oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku terjebak dalam pikiranku sendiri, mencoba menarik benang-benang samar, menyusun kepingan yang berserakan di ingatan. Kejanggalan demi kejanggalan sebelum ayah tiada melintas satu persatu, namun semuanya kabur, seakan ada kekuatan yang sengaja menghapusnya begitu saja. Bagaimana aku bisa menemukan pelaku jika teka-teki yang mengikat semuanya justru menolak untuk dipecahkan? Aku terlalu tenggelam, bahkan saat Mbak Tuti menepuk lenganku, aku masih belum menyadari kehadirannya. Mbak, maaf, aku ngelamun terus. Iya. Aku buru-buru memasukkan barang terakhir ke dalam tas dan menggenggam tangan Mbak Tuti. Ia hanya mendengus, lelah tergambar jelas di wajahnya. Malam-malam panjang yang dihabiskannya untuk menemaniku kini menorehkan bayang kehitaman di matanya. Gak apa-apa, ini sudah aku masukkan semua. Kira-kira ada yang ketinggalan gak? Pertanyaan itu terulang lagi. Aku hanya bisa menggaruk kepala, memandangi kamar kosong itu sekali lagi, memastikan tak ada yang tertinggal, setidaknya secara fisik. Tapi batinku tahu, ada yang tak bisa ikut pulang. Sesuatu yang tertinggal dan masih menggantung di udara ruangan. Itu membekas seperti bau darah yang tak bisa hilang. Mbak Tuti menggenggam tanganku dengan lembut. Ada harapan di sorot matanya. Jangan merasa bersalah karena ini, katanya lirih. Seakan mencoba menenangkanku, atau mungkin dirinya sendiri. Aku mengangguk pelan, walau kalimatnya tak sepenuhnya meredam kegelisahan yang kini menjalar seperti racun. Perasaan tak nyaman terus mengikutiku, terutama setelah beberapa percakapan terakhir dengan Bu Han yang menguatkan dugaan nenek tentang siapa yang mungkin telah mengirim sihir itu. Aku berusaha mengingat, tapi ingatanku tentang kampung seolah dilapisi kabut. Sejak tiba di Jakarta, semuanya terasa samar. Tak ada memori yang melekat, seolah seluruh kenyataan dihapus dan disisakan hanya rasa perih dari kehilangan. Ayah yang sakitnya datang mendadak, ibu yang menjadi korban kecelakaan aneh, dan aku yang hanya bisa berdiri di tengah reruntuhan tanpa tahu siapa yang menjatuhkan batu pertama. Panggilan dari gerbang membuatku tersentak. Mas Henry sudah menunggu. Ayo, aku bantuin bawa. Tanpa aba-aba, Mbak Tuti langsung mengangkat koper dan menuruni tangga. Aku masih terpaku di sana, menatap sekeliling, mencari sesuatu yang entah apa. Pandanganku menyapu halaman, mencari di mana mobil Mas Henry terparkir. Oh benar, ia benar-benar datang. Aku mengunci pintu, menyusul Mbak Tuti yang sudah lebih dulu sampai di bawah. Entahlah berapa lama aku akan tinggal di Sumatera. Atau apakah aku akan kembali lagi ke Jakarta setelah semua ini selesai, jika memang bisa disebut selesai. Ketika aku menuruni tangga terakhir, mata ini sempat menangkap sosok gudang tua di sisi rumah, tempat yang sejak awal enggan aku dekati. Ada hawa dingin yang menyeruak begitu saja, membuat langkahku melambat. Tapi suara Mas Henry yang memanggil menyadarkanku. Taruh aja tasnya di sini, biar aku yang bawa. Aku tersenyum, meski sepenuhnya tulus. Di tengah keramahan mereka, tetap ada kegelisahan yang tak mau pergi. Seolah langkah kami diiringi oleh sesuatu yang tak terlihat. Tas di tanganku sempat terlepas, terbuka, dan isinya hampir jatuh ke tanah. Mas Henry buru-buru menangkapnya. Hati-hati, Kak. Suaranya terdengar ringan,
tapi matanya menyiratkan kecemasan yang sama. Kami belum sepenuhnya selamat. Di dekat mobil, Mbak Tuti masih sibuk memasukkan barang ke dalam bagasi ketika ibu kos datang. Aku menangis di hadapannya. Entah mengapa rasanya begitu berat meninggalkan tempat yang baru saja kutinggali beberapa hari terakhir. Sikap hangat dan senyum manis mereka akan menjadi sesuatu yang paling membekas, seperti ukiran samar dalam mimpi yang terus menghantui. Air mata jatuh tanpa perintah, mengalir begitu saja saat pelukan itu perlahan mengendur, melepas tubuhku dengan berat hati. Terima kasih meski kini harus berpisah. Bisikku lirih, nyaris tak terdengar oleh siapapun, kecuali oleh udara yang dingin dan kosong. Aku mengusap pipi Anissa yang basah, menatap matanya yang sembab. Gak tahu kapan saya bakal kembali, tapi semoga urusan di kampung cepat selesai. Anissa hanya mengangguk pelan dan tanpa kata. Sekali lagi ia memelukku, erat, seolah tahu bahwa perpisahan ini menyimpan lebih dari sekadar rindu. Jaga diri di sana, semoga segera menemukan kebenaran. Jaga nenek juga. Aku hanya bisa mengangguk berkali-kali, menyimpan dalam hati semua pesan yang ia sampaikan. Seolah itu adalah mantra terakhir sebelum aku melangkah ke tempat yang lebih sunyi. Anissa pamit, Bu, gumamku lirih. Aku menoleh dan melihat wanita setengah tua dengan mata sendu. Ia berdiri di ambang pintu, menyundulkan kepalanya pelan, melambai sampai mobil benar-benar menjauh dan perawakannya lenyap di balik kabut pagi. Aku mendongak, menatap ke depan, melihat Mas Hendri dan Mbak Tuti yang duduk bersisian. Suasana di dalam mobil terasa lengang, seolah waktu pun enggan bergerak. Kira-kira aku bisa tahu itu kalau ucapanku menggantung, tapi tak satu pun dari mereka menyahut. Segang gak sadar, Nis. Menurut kamu normal, tapi belum tentu nenekmu menganggap demikian, ucap Mas Hendri pelan, namun cukup tajam untuk menembus lamunanku. Aku mendelik, terhenyak oleh kalimat itu. Tiba-tiba, ingatan menyeruak. Saat ayah meninggal, tak satu pun keluarga besar datang. Tidak satu pun. Bahkan saat itu, aku tak mempermasalahkan, terlalu sibuk dengan duka yang mencengkeram. Tapi kini, kata-kata nenek menggema kembali. Tak ada yang datang, bahkan tanteku yang tinggal di desa sebelah. Padahal, setidaknya ia bisa menunjukkan simpati. Kenapa tidak ada yang hadir? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu mencekik tenggorokanku. Keanehan yang sempat kuanggap angin, lalu kini menjelma menjadi kepingan teka-teki yang lebih besar, lebih gelap. Ingat itu, dulu selanjutnya pasti ada petunjuk lagi, kata nenek waktu itu. Suaranya bergema seperti bisikan dari dalam lorong panjang. Aku hanya diam, menunduk, menerima semua kekhawatiran yang kini kembali mengalir seperti arus deras. Satu-satunya cara memberi kabar ke kampung hanyalah lewat Pak Toto, tetangga sebelah yang sering membantu nenek. Nenek tak punya ponsel, dan setiap kabar harus dikirim dengan perantara. Semua terasa lambat, terlalu lambat, untuk sesuatu yang rasanya begitu mendesak. Akhirnya kami tiba di bandara. Mas Hendri lincah memutar setir, mencari tempat parkir di antara deretan mobil yang bersisa. Satu tepukan tiba-tiba mengenai lenganku, membuatku tersentak. Iya, kenapa Mas? Suaraku nyaris bergetar. Astaga, aku kira kamu tidur. Mas Hendri tertawa kecil, tapi wajahnya memerah. Ia canggung, berusaha menyembunyikan rasa kikuknya. Lalu ia menepuk pelan tubuh Mbak Tuti yang tertidur di kursi belakang. Bangun, udah sampai. Aku tertawa kecil melihat wajah Mbak Tuti yang kebingungan, seperti baru saja ditarik keluar dari mimpi buruk. Kalian ninggalin aku, gumamnya pelan, suara serak dan mata masih berat. Tut, melek dulu. Aku sama Anissa duluan buat turunin barang. Aku terdiam, sedikit terkejut dengan ajakan Mas Hendri yang tiba-tiba. Ia menatapku lekat, lalu menepuk tubuhku lagi. Kali ini lebih ringan, tapi cukup untuk membuatku terpaku. Aku melirik ke arah Mbak Tuti yang mulai sadar. Wanita itu tersenyum kecil sambil melirik lelaki yang baru saja membukakan pintu untukku. Tuh, baper sama kamu kayaknya, goda Mak sambil mendorongku keluar. Tak ada pilihan lain, kakiku pun melangkah. Hembusan angin menyergap tubuhku, begitu kencang hingga rambutku terurai liar mengikuti arah mata angin. Sejenak aku menoleh, menatap seseorang yang sibuk menurunkan barang dari bagasi.
Naasnya, suara hentakan terdengar nyaring. Ia tampak bersemangat sekarang. Otot-otot kekar di lengannya menonjol karena lengan bajunya tergulung. Kaki panjang Mas Henry menjejak tanah kuat-kuat, tubuhnya membungkuk mengangkat koper berat. Aku sibuk menatapnya, tak bisa berhenti. Binar mataku memantulkan senyum, seolah terpaut dalam pandangan diam yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang membara. Kami beradu pandang, dan ia tertawa setelah menyadari aku mencuri-curi pandang padanya. Wajahku langsung panas. Aku beringsut canggung, pura-pura memperbaiki tali tas, berusaha menyembunyikan wajahku yang mungkin sudah semerah darah. Aku buru-buru menghampiri, mencoba menenangkan kegugupan kecil yang muncul tanpa peringatan. Tingkahku membuat Mak hanya bisa geleng-geleng, menahan tawa. "Udah aku turunin semua," ujar Mas Henry ringan. Aku hanya mengangguk, menatap koper yang sudah tersusun rapi di tanah. Di balik ketawa temu dan basa-basi perpisahan yang menyentuh, aku sadar bahwa perasaan berat ini bukan hanya karena akan berpisah. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Perjalanan ini bukan sekadar pulang. Ini tentang membuka kembali luka, tentang menghadapi kebenaran yang bersembunyi di balik tragedi. Jujur saja, setelah bertemu mereka, aku belajar banyak. Sekarang aku sadar, aku harus lebih waspada. Ingat, manusia tak selamanya seperti yang kita kira. Bahkan yang tampak biasa saja bisa menyimpan taring. Dulu aku menertawakan firasat nenek, tapi ternyata apa yang ia ucapkan bukan sekadar omong kosong. Mungkin saja memang ada yang terkait antara kematian ayah dan kecelakaan ibu. Jika saja waktu itu aku mendengarkan nenek, mungkin semuanya masih bisa dihindari. Tapi penyesalan tak pernah datang lebih awal. Setelah melewati beberapa jam perjalanan udara, akhirnya aku menjejak tanah Sumatera, tanah kelahiranku. Dari balik jendela mobil, aku melihat desa yang terasa asing. Terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang dulu terasa penuh warna. Disir angin, membawa bau lembab yang khas. Jalan-jalan kecil mulai kulalui dengan hati yang semakin berat. Tidak lagi terdengar tawa anak-anak, celoteh ibu-ibu yang biasanya membuatku kesal kini justru kurindukan. Semuanya terasa lenyap. Sepanjang jalan, perasaan tak enak menyergap. Kakiku melangkah cepat, kedua tanganku sibuk menenteng tas dan menggeret koper. Mataku memicing, menatap rumah bercat biru langit di ujung kampung. Tampak ramai. Ada kerumunan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pandangan mereka langsung teralihkan saat aku datang. Warga yang semula fokus pada rumah itu kini menatapku, hening, seolah melihat makhluk asing. Suasana menjadi canggung. Beberapa dari mereka perlahan mundur, menghindar, tak berani menyapa. Aku tahu, aku mengerti. Isu yang menyelimuti keluargaku sejak kepergian ayah dan ibu masih menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi mereka. Atau mungkin, kini mereka menyadari bahwa semua anggapan itu salah. Mungkin mereka malu atau takut. Karena yang mereka hindari kini kembali, berdiri di depan mereka dengan kepala tegak. Hanya satu orang yang maju. Seorang lelaki tua berkopiah. Ia segera mencengkeram tanganku sebelum aku benar-benar melangkah ke dalam rumah. Jemarinya gemetar, matanya bergetar hebat menahan sesuatu yang berat. "Pak," bisikku, tapi suara itu nyaris tak keluar. Lelaki itu menggenggam tanganku lebih kuat, lalu perlahan melepas kopiah yang menutupi hampir seluruh rambut ubannya. "Nek Amina," katanya pelan. Suara parau seperti mencakar udara. Jantungku berdetak cepat, terlalu keras, nyaris melompat dari rongga dada. "Pak, kenapa? Katakan. Saya lihat sendiri kondisi nenek." Kalimat itu seperti racauan, keluar terbata dan putus-putus. Tapi lelaki tua itu hanya menunduk. Lama. Hingga akhirnya ia angkat wajah dan berkata dengan suara yang tak bisa disangkal, sebagai duka sejati, "Nek Amina meninggal dunia. Cuma surat ini yang dititipkan untukmu." Gemetar tangan lelaki tua itu saat menyerahkan secarik kertas yang tampak kotor, seperti telah lama tersembunyi di tempat lembab. Aku menatap kertas itu beberapa detik tanpa mampu menggerakkan tangan. Tak ada suara, tak ada tangis, hanya detak jantung yang terdengar begitu keras di telinga. Di sekelilingku orang-orang mulai memanggil namaku, namun aku tidak peduli. Tak sedikit pun aku ingin melangkah masuk ke dalam rumah jika tempat itu kini hanya dihuni oleh manusia-manusia pendusta. Mereka yang diam saat nenekku perlahan menuju
Kematian tanpa satu pun menyentuh pintu untuk memberitahu. Terima kasih, saya pergi dulu. Ucapku dingin sebelum tubuhku terseret dalam langkah yang tak benar-benar ingin kuambil. Langkah menuju ruang duka, menuju jawaban yang entah akan membunuhku perlahan atau membuka luka yang selama ini hanya kutambal dengan pura-pura tegar. Kerumunan menyesakkan, bau bunga tabur bercampur tanah basah memenuhi udara. Angin tak henti membawa harum kematian. Setiap helaan napas seperti mencicipi getir dari kehilangan yang terlalu sering datang tanpa isyarat. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, dan kini nenek. Semua terjadi tanpa aku bisa melakukan apapun. Aku mulai mengutuki diri sendiri. Kenapa selalu terlambat? Kenapa tidak pernah datang saat mereka masih hidup? Atau apakah semua ini bukan sekadar takdir, melainkan tangan-tangan keji yang tak tampak? Di tengah keramaian yang menggema hening, seorang wanita dibaringkan dengan kain sinjang menyelimuti tubuhnya. Wajahnya tersembunyi di balik selembar kain putih yang membuatnya tampak seperti tak lagi berasal dari dunia ini. Aku terduduk, lemas, tubuhku seperti tak bertulang. Jemariku mencengkeram telapak tangan, kuku-kukuku menancap dalam, menyakiti dagingku sendiri, tapi rasa sakit itu tak ada artinya dibanding luka di dada. Tangisku pecah tanpa peringatan. Perlahan, aku menguatkan hati untuk membuka penutup wajah itu. Wajah Nek Amina, pucat. Kapas menyumpal lubang hidungnya, tapi parasnya tetap sama, cantik, damai. Seolah ia hanya tertidur. Seseorang menyentuh bahuku, lembut namun dingin, seakan menyerap seluruh panas tubuhku. Aku menoleh dan menatap wanita paruh baya dengan wajah penuh sesal, istri Pak Toto. Wanita yang kuberi kepercayaan penuh untuk menjaga nenek saat aku pergi. Tapi saat ini hanya ada amarah. Liar dan mengendap-endap seperti racun. Aku murka. Kenapa? Bisikku, lalu dengan suara yang semakin meninggi. Kenapa tidak kasih kabar? Kenapa enggak bilang Anissa kalau nenek kenapa-kenapa? Helaan napas berat terdengar dari wanita itu. Namun tak satu pun kata terucap. Ia hanya menunduk, bibirnya bergetar, tapi tetap tak menjawab. Pandangannya mengarah pada seseorang yang duduk di ambang pintu. Pak Toto, aku mengikuti arah matanya, dan kini lelaki tua itu berdiri, wajahnya seperti membawa beban bertonton. Ia mendekat, lalu berbisik nyaris tanpa suara, namun cukup jelas untuk mematahkan seluruh sisa kekuatan yang kupunya. Semalam emak enggak lihat Nek Aminah keluar kamar. Padahal biasanya, tiap malam ia duduk di kursi depan, nunggu tukang kacang rebus lewat, suaranya bergetar. Pagi tadi, mak bawakan sarapan, tapi Nek Aminah udah tergeletak di bawah ranjang. Penjelasannya mengalir pelan, dibarengi dengan isak tangis dari sang istri. Katanya, tak ada yang janggal. Katanya, semuanya berjalan seperti biasa. Tapi bagaimana bisa semua biasa jika seseorang ditemukan kaku di lantai tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tanganku mengepal, tubuhku menggigil. Prasangka yang awalnya mengarah pada keluarga Pak Toto kini berbalik. Tidak, bukan mereka yang membiarkan kematian terjadi, tapi seseorang di luar sana. Seseorang yang juga mengirimkan sihir kepada ayah, kepada ibu, dan kini kepada nenek. Namun sampai sekarang, aku masih tidak tahu siapa. Tidak ada tanda-tanda jelas bahwa kematian mereka disebabkan guna-guna, namun tidak pernah terasa wajar. Mereka jatuh sakit tiba-tiba, lalu musibah datang beruntun seperti rantai kematian yang sengaja dipintal. Aku segera mengingat ucapan Mas Henry, harus waspada karena bisa jadi pengirimnya bukan orang biasa. Kata-kata itu kini menggema di kepalaku, seperti mantra kutukan yang belum usai. Aku terdiam menatap kebun luas di belakang rumah, membiarkan angin malam yang menusuk menampar wajahku tanpa ampun. Di belakangku, Mak Sari berlutut memohon maaf berulang kali, namun aku tidak menggubris. Aku tahu apa yang harus aku pastikan, dan untuk itu, tidak boleh ada yang mengganggu pikiranku. Mungkin pengirim itu bermain terlalu rapi, terlalu lihai menyembunyikan jejak hingga bahkan firasat pun sulit untuk memelintir kebenaran dari bayangan. Semua yang terjadi tampak alami, tapi tidak terlalu rapi, terlalu sempurna. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan sesak yang makin menghimpit dada. Mak Sari menghentikan permohonannya.
Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Maaf Anissa, Mak baru ingat, sebelum Nek Aminah meninggal, beliau sempat menitip pesan. Katanya, cuman kamu yang bisa menyelesaikan semua ini. Jangan terlena dengan sikap lembut seseorang, apalagi kalau ia datang begitu saja." Kalimat itu seperti pisau yang menancap di antara tulang rusukku. Ia tak menunggu reaksiku, hanya bangkit dan kembali masuk rumah untuk mengurus jenazah. Aku tetap di sana, membatu di ambang pintu yang terbuka lebar, membiarkan suara tangis dan bacaan Yasin yang menggema memenuhi udara. Mataku terpaku pada kamar di ujung lorong. Pintu itu tertutup rapat, seolah ingin menyembunyikan ingatan yang masih hidup di balik kayu kusamnya. Di sanalah ayah berbaring terakhir kali. Tidak pernah ada keluhan keluar dari mulutnya, tapi aku tahu ia menanggung pedih yang tak tertahankan. Aku menelan ludah dan bibirku bergetar saat menggumam, "Maaf, Ayah, Ibu." Anissa nggak dengar ucapan nenek. "Maaf karena Anissa selalu terlambat menyelamatkan kalian." Senyum getir terlukis, tertutup oleh rasa bersalah yang mulai menjelma jadi luka. Aku kembali ke ruang tengah. Jenazah nenek sudah dibalut kafan, wajahnya bersih, tubuhnya kaku. Semerbak wangi kembang bercampur kapur barus begitu menusuk, membuatku hampir tersungkur. Aku tidak ingin menangis, tidak di depan nenek. Aku tidak ingin ia merasa tersiksa, hanya karena aku belum ikhlas atas kepergiannya. Ini pemakaman ketiga yang kusaksikan dalam hitungan bulan. Aku bahkan sudah hafal apa yang harus kulakukan, siapa yang akan menggali tanah, siapa yang memandikan, siapa yang membaca doa. Tapi tak satu pun dari keluarga datang. Tidak saat ayah dimakamkan, tidak saat ibu dikuburkan, dan kini tidak juga untuk nenek. Hanya warga sekitar yang bergantian berjaga dan Mak Sari yang menyiapkan pengajian. Aku duduk di sudut, bertanya dalam hati, apa mereka tidak merasa kehilangan? Atau mereka memang sengaja menjauh? Mak Sari duduk di sampingku, mengelus dadanya. Wajahnya dipenuhi kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. Ia mengeluarkan ponsel dari saku, lalu menunjukkan pesan-pesan yang sudah dikirim sejak pagi. Beberapa ditujukan pada keluarga terdekatku. Tidak ada satu pun yang membalas. "Emak takut mereka keterlaluan," katanya pelan. "Tapi sebenarnya, emak merasa ada yang berusaha menjatuhkan kamu, Anissa. Bukan cuma menjatuhkan, tapi menghancurkan." Matanya merah, tapi bukan karena tangis, melainkan karena kebenaran yang mulai membakar batas kepercayaannya. Aku tercekat. Kecurigaanku selama ini bukan sekadar imajinasi yang digiring oleh duka. Ini nyata. Mak Sari pun merasa ada sesuatu yang janggal, dan entah kenapa, ucapannya menguatkan firasatku. Ia melanjutkan, "Kamu sadar nggak, kematian ayah, ibu, dan nenekmu itu selisih waktunya sama, seminggu. Persis. Dunia seolah terdiam sesaat. Nafasku terhenti. Tidak mungkin ini hanya kebetulan." Mataku mendelik, tubuhku sedikit condong ke arah Mak Sari, mendekatkan wajah agar bisikanku tidak terdengar oleh warga lain. "Benar, Mak. Anissa baru sadar." Bisikku pelan, nyaris tak terdengar. "Kalau begitu, menurut Mak Sari, tujuan pengirim sihir itu apa?" Suaraku bergetar, menggantung di udara malam yang makin dingin. Mak Sari menggigit bibirnya, air matanya masih menggantung. Ia bergumam sambil mengangguk pelan, tapi tampak berpikir keras. Lalu, jawabannya keluar dengan nada yang lirih, namun menghantam keras, mengejutkanku. Kata-katanya terngiang bahkan saat kami sudah berjalan menuju pemakaman. Sepanjang jalan aku melamun, langkah terasa berat, hingga akhirnya kami tiba di lokasi pemakaman. Dari kejauhan, dua penggali kubur terlihat baru saja keluar dari liang lahat. Sesuai dugaanku, nenek dimakamkan tepat di samping ayah dan ibu. Barisan kematian ini terlalu rapi, terlalu sengaja. Tidak ada hal mencurigakan selama proses pemakaman. Semua berjalan biasa, terlalu biasa untuk sesuatu yang sebenarnya tidak biasa. Para warga satu persatu beranjak pulang, menyisakan aku yang masih diam di sisi makam, menumpahkan semua tangis yang sebelumnya kutahan dengan susah payah. Mak Sari dan Pak Toto berdiri tak jauh dariku, membiarkanku mengurai luka yang tak bisa dijahit waktu. Tiba-tiba,
duka yang mulai menetap itu kembali tercerabut. Dari kejauhan, seorang wanita datang dengan langkah yang terlalu tegak untuk momen penuh duka. Ia membawa 2 anaknya, mengenakan pakaian serba hitam yang kontras dengan perhiasan mencolok di tubuhnya. Emas menggelayut di pergelangan dan lehernya, berkilau menyilaukan di bawah langit mendung. Dadaku bergetar hebat. Aku tahu siapa mereka. Mereka yang dulu datang mengiba pada keluargaku, kini berdiri congkak di hadapan makam. Mak Sari berusaha menahan lenganku, tapi aku sudah melangkah maju. Kedua tanganku terkepal kuat, urat nadi menegang di bawah kulit. Ketika mereka berdiri di hadapanku, tidak ada rasa bersalah, hanya wajah-wajah dingin yang menyebalkan. Manusia seperti apa kalian ini? Gumamku penuh amarah. Hidup enak sekarang sampai lupa dengan seorang ibu yang pernah melahirkan. Tudinganku meluncur, telunjukku mengarah ke wajah wanita yang sekarang tampak jijik di mataku. Untuk apa kalian datang? Menyaksikan hasil dari sihir kalian? Suaraku melengking, menusuk keheningan. Salah satu dari mereka mendekat dengan angkuh, menepis tanganku keras. Nggak tahu diuntung. Sudah, bagus kami datang. Tante niatnya baik bantu kamu. Karena kami tahu kamu anak malang, tinggal sebatang kara. Nggak punya siapa-siapa lagi, ucapnya sambil mengangkat alis. Aku nyaris tak percaya dengan apa yang keluar dari mulutnya. Mak Sari di sebelahku pun naik pitam, wajahnya merah. Namun, tetap berdiri tegak, membiarkanku menghadapinya. Aku mendekat lagi, menatap lurus matanya yang tak tahu malu. Kalian datang dengan perhiasan berkilau, berpakaian rapi. Tapi kalian lupa siapa yang dulu menyekolahkan anak-anak kalian. Lupa siapa yang memberi makan saat kalian tak punya apa-apa. Uang dari mana? Siapa yang kalian jual untuk hidup seperti ini? Bibirku gemetar karena emosi, tapi kata-kataku terus meluncur tanpa jeda. Aku ingat betul. Ayah pernah berkata, kasihanilah mereka. Dan memang benar, dahulu tante tak bisa menyekolahkan anaknya, sementara om hanya sibuk berjudi. Berdarah karena hidup menumpang belas kasih kami. Tapi sekarang, kini mereka kembali, bukan membawa belas kasih, melainkan penghinaan yang menusuk tulang. Mak Sari mengelus punggungku, berusaha menenangkan, tapi aku tahu ia pun dipenuhi amarah. Aku melirik wajahnya, dan gerak bibirnya seolah menahan sesuatu yang ingin sekali ia katakan. Katakan saja, Mak. Kalau memang ada yang harus dikatakan, ucapku pelan. Ia menoleh cepat, memastikan bahwa tante sudah menjauh. Jangan dipikirkan omongan mereka, Anissa. Mereka lupa. Lupa sama kebaikan ayahmu dulu, tapi Allah nggak pernah lupa. Aku mengangguk, menggenggam kuat pergelangan tanganku sendiri. Anissa paham, Mak. Sekarang tugas Anissa adalah mencari orang pintar. Biar semua terbukti, biar kita tahu apakah benar kematian ini karena sihir. Tanganku merogoh saku, mencari secarik kertas yang sempat diberikan Pak Toto. Kertas yang belum sempat kubuka sejak tadi. Tangan ini gemetar saat membukanya perlahan. Isinya membuat nafasku terputus sesaat. Kalimat-kalimat yang tertulis di sana cukup untuk membuatku memutuskan satu hal. Aku harus pergi, jauh, meninggalkan kampung ini. Kemudian sebuah pesan menggantung di antara jemariku. Pesan untuk mencari siapa sebenarnya pengirim sihir itu. Pandanganku beradu tajam dengan mata Mak Sari. Ia melongo sejenak, lalu perlahan mengambil alih kertas yang masih tergenggam kaku di tanganku. Dengan suara pelan, ia membacanya, namun setiap katanya seperti menoreh luka yang lebih dalam. Malam kemarin tante datang untuk mengembalikan uang yang dia pinjam dari ayah. Uangnya disimpan nenek di lemari. Aku tersentak, tubuhku refleks mundur satu langkah. Mak Sari langsung memucat, kesadaran akan kejanggalan langsung menyusup di wajahnya. Bukan mau suuzon, Nis, tapi kemarin gak ada siapa-siapa yang mampir ke rumah. Gak ada. Suaranya turun satu oktav, nyaris berbisik. Mataku menyipit, otakku berusaha merangkai semua kepingan aneh yang terjadi. Dan kalaupun tante yang datang, kenapa dia gak pernah datang waktu ayah dan ibu meninggal? Tanyaku. Mak Sari mengangguk pelan. Emak juga mikirin hal yang sama, aneh banget.
Tak ingin buang waktu lebih lama, Mak Sari langsung meminta Pak Toto untuk segera membawa kami ke orang pintar yang dikenalinya. Kalau kelamaan, jejaknya keburu hilang, desisnya. Tanpa menunggu, mobil berputar arah. Jalanan malam yang gelap seperti turut menyembunyikan rahasia besar yang perlahan terkuak. Rumah itu berada di ujung jalan, tampak tua namun penuh aura, ganjil. Bahkan sebelum mobil kami berhenti sempurna di halaman, seorang lelaki tua sudah berdiri di balik jendela, menatap dari celah tirai, seolah telah menunggu kedatangan kami. Duduk dulu. Sudah lama tidak ada yang datang, tiba-tiba seperti, ini, ucapnya datar. Suaranya berat dan serak, namun ada sesuatu yang mengintai dari dalam sorot matanya. Pak Toto mencondongkan tubuh ke arahku dan berbisik, "Ini Pak Jiwo, orang Jawa. Dia bisa bantu kamu. Katakan saja terus terang." Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan debaran jantung yang makin tak karuan. "Pak Jiwo, kedatangan saya kemari karena permintaan nenek. Keluarga saya berturut-turut meninggal dunia. Minggu pertama ayah, minggu kedua ibu, dan hari ini nenek saya." Suaraku tercekat. Saya cuma ingin tahu, apakah semua ini kehendak Tuhan atau sesuatu yang lain? Pak Jiwo mengangguk lambat, tatapannya menusuk dalam. Ia menengadahkan tangan, seolah meminta uluran dariku. Aku memberikan telapak tanganku tanpa ragu. Jemarinya menggenggam erat, lalu matanya menutup perlahan. Mimik wajahnya berubah, gerak bibirnya melantunkan sesuatu yang tak kupahami. Sepertinya ada yang iri, ada yang tak suka dengan keluargamu. Ayah dan ibu punya usaha, kan? Iya dulu. Tapi sudah saya tutup, bangkrut, jawabku. Ia membuka mata pelan, sorotnya berbeda, tajam namun bersedih. Ayah dan ibumu salah sasaran. Sebelum kamu tahu, mereka sudah lebih dulu mengirim sihir. Napasku tertahan. Kata-katanya seperti kabut gelap yang menutup segalanya. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku nyaris berteriak. Dulu, mereka yakin usahanya diguna-guna oleh pemilik usaha di sebelah. Tapi sihir itu berbalik, kembali menghantam pengirimnya sendiri. Suara Pak Jiwo seperti denting jam kematian. Dan aku merasa ada dua sihir yang berjalan bersamaan. Satu kuat, satu lagi lebih dalam, tapi sama-sama jahat. Dadaku bergemuruh, tangan mengepal. Tunggu, jadi sihir itu sekarang ke saya juga? Pak Jiwo mengangguk perlahan. Ini santet, tapi bukan santet biasa. Keluargamu dijadikan tumbal. Aku berdiri spontan, menggebrak meja. Gak mungkin, siapa yang berani-beraninya? Pemilik ruko sebelah, biar saya urus sekarang juga. Amarahku meledak, tubuhku bergerak maju, tapi segera ditahan Mak Sari. Pak Jiwo mendekat, begitu tenang, tangannya terangkat dan ditempelkan pada bibirku. Ia mulai membaca mantra, bisikan asing yang membuat udara di sekitarku menghangat secara tidak wajar. Tapi bukan hanya hangat, tubuhku mulai bergetar. Suhu itu berubah menjadi panas membakar, merambat dari sentuhannya ke seluruh tubuhku. Persendianku ngilu, seakan ada sesuatu yang dipaksa keluar dari dalam diriku. Aku terengah, meronta, napas tercekat, mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhku seperti dibakar dari dalam. Rintihanku mengalir pelan, nyaris tak terdengar. Tapi mantra Pak Jiwo justru semakin kencang, semakin kuat. Aku terduduk lemas, tubuhku nyaris tak mampu menahan beban yang seolah menghisap seluruh tenagaku. Napasku tersengal, dada naik turun, seperti baru saja diselamatkan dari pusaran kematian. Pak Jiwo segera menyodorkan segelas air putih. Tanpa pikir panjang, aku meneguknya habis, mencoba menenangkan gelombang panas yang masih merambat dalam tubuhku. Ia menatapku dengan mata tajam, namun penuh pemahaman. Panas itu karena sihir sudah masuk dalam tubuhmu, katanya pelan. Tapi belum terlalu kuat, karena kamu sempat pindah pulau. Aku menatapnya, terperangah. Kok Bapak bisa tahu? Tanyaku curiga. Ia hanya mengangguk, senyum samar menyelip di wajah keriputnya. Saya cuma menebak, tapi ternyata benar. Pengirim sihir itu hebat. Nak, tanpa perantara pun, dia bisa menjatuhkan keluargamu satu persatu. Suaranya menggetarkan. Kamu nyaris terlambat. Kalau saja tidak dibawa sekarang,
kamu juga sudah dijadikan tumbal. Degupan jantungku makin menggila. Tumbal? Bisikku nyaris tak terdengar. Lalu siapa yang melakukannya? Pak Jiwo menatapku dalam, lalu berkata pelan, bukan soal siapa yang punya usaha lebih dulu atau siapa yang membalas sihir. Ini lebih dalam dari itu. Napasnya berat. Saya merasakan sihir besar. Sumbernya tidak jauh, mungkin saja karena iri, tapi juga ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa menjadikan anak sebagai pertaruhan. Matanya berputar pelan, mengarah dari Pak Toto, lalu ke Mak Sari, dan akhirnya tertancap pada wajahku. Ada uang, dititipkan. Entah dari mana, bisiknya. Aku tercekat. Suatu bisikan dari alam bawah sadarku mendorong kata itu keluar dari mulutku. Sudah jelas, pengirimnya. Dia yang... Aku tak sanggup melanjutkan. Tanganku mengepal, tubuhku bergetar. Pak Jiwo berdiri. Sekarang ikut saya, kita harus cepat. Sebelum dia menyadari kita tahu. Mobil kembali melaju kencang. Kali ini, tujuannya pasti. Rumah besar itu sudah tampak dari kejauhan. Halamannya dipenuhi kursi dan tenda, seperti sedang ada acara besar. Di sisi rumah, terparkir sebuah mobil hitam. Mak Sari menatapnya tajam. Itu mobil Dina. Gawat, cepat Pak, serunya panik. Itu mobil orang asing yang dulu datang waktu sihir pertama kali dirasakan. Pak Toto menginjak pedal gas sekuat tenaga. Kami sampai saat suasana masih tampak sepi. Aneh, tak ada satupun orang yang menyambut tamu. Biasanya rumah ini ramai, kini sunyi. Kami masuk perlahan, mengikuti jejak langkah yang seakan mengarah ke satu titik. Pintu demi pintu kami buka. Sampai, akhirnya kami menemukan mereka. Berkumpul, tertawa kecil, tapi wajah mereka membeku saat melihat kami muncul lebih dulu. Pak Toto maju, membawa Dina dan anaknya keluar paksa. Mereka tak berkutik. Berganti dengan Pak Jiwo yang maju perlahan, menggenggam kedua tangan Dina. Ia menggertakkan mantra yang sama seperti padaku. Dina menjerit, tubuhnya menggeliat seperti terbakar dari dalam. Ia meronta, memohon, tapi Pak Jiwo tidak melepaskan. Genggamannya kian erat, panas itu tak tertahankan, sampai akhirnya tubuh Dina terhempas lemas ke lantai. Ia masih mengerang, tak sadarkan diri. Pak Jiwo berjongkok, menyentil jidat Dina. Seketika tubuh itu terdiam, tak bergerak. Di mana uangnya? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menoleh. Di lemari. Kami mencari bersama. Dan benar, sebuah bungkusan hitam berisi tumpukan uang ditemukan. Jumlahnya entah berapa, tapi cukup untuk membeli banyak kesengsaraan. Biar saya yang bawa. Uang ini jadi perantara sihir terakhir, kata Pak Jiwo. Ia lalu menggendong tubuh Dina keluar. Di halaman, Pak Toto sedang memaki seseorang yang terlihat jelas mencoba mengelak dari kenyataan. Jangan sebar fitnah, keluarga kami tidak jahat, teriaknya. Tapi kebenaran sudah tak bisa ditutupi lagi. Orang-orang mulai berbisik, nama kami dibersihkan malam itu, tapi luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Beberapa bulan berlalu, aku memutus semua kabar dari keluarga Tante Dina. Aku tidak ingin tahu, aku tidak ingin dengar. Bahkan kalau mereka mati sekalipun, aku tak peduli. Hidupku kini berjalan di Jakarta. Tempat yang dulu asing, kini menjadi rumah kedua. Aku tinggal di sebuah kos kecil bersama rekan-rekan kerja. Setiap malam, setelah pulang bekerja, kami duduk bersama ibu kos, berbincang dengan Mbak Tuti dan Mas Henry. Hidupku tak sepenuhnya damai. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas tanpa rasa takut akan kematian yang datang dari bayangan.